Sahabat tani dimanapun Anda berada, kali ini Mei Movi akan membahas jenis penyakit yang paling ganas yang konon bisa merusak habitat tanaman pisang sampai 30% bahkan lebih, yaitu penyakit layu fusarium. Ada beberapa penyakit pisang yang apabila tidak kita cegah bisa sangat merugikan sahabat tani khususnya petani pisang. Penyakit itu antara lain 1. Layu fusarium, 2. Penyakit kerdil, 3. Penyakit mosaik cucumber. Kedua penyakit tadi akan saya paparkan pada video berikutnya, untuk itu jangan lupa Di dalam bonggol ini jamur merusak pembuluh sehingga menyebabkan tanaman layu dan akhirnya mati. Cendawan masuk melalui luka pada akar, kemudian berkembang merusak jaringan pembuluh kayu, xilem. Benang-benang cendawan, miselium, terutama terdapat dalam sel, khususnya terdapat dalam jaringan pembuluh kayu. Akibat kerusakan dan adanya miselium dalam jaringan tersebut sehingga transportasi makanan dan air terganggu, sehingga tanaman menjadi layu dan mati. Sahabat tani Phoxysporum ini memiliki dua jenis conidium spora, yaitu Macroconidium yang berbentuk sabit, bertangkai kecil, dan kebanyakan bersel 4, berwarna hialin, dan berukuran sekitar 22-36 x 4-5 serta Micronidium yang berbentuk jorong atau agak memanjang, bersel 1-2, hialin dan berukuran 57 x 25-3 Cendawan dapat bertahan lama di dalam tanah sebagai Chlamydospora, yang banyak terdapat dalam akar yang sakit. Chlamydospora terbentuk di tengah hifa, benang, seringkali berpasangan bersel 1, berbentuk jorong atau bulat dan berukuran 7-14 x 7-8 Gejala penyakit layu fusarium. Menguningnya daun pisang dari mulai daun yang tua, menguning mulai dari pinggiran daun pecah batang, perubahan warna pada saluran pembuluh ruas daun memendek. Perubahan warna pada bonggol pisang, biasanya batang yang terserang mengeluarkan bau busuk. Penyakit bisa menular sangat cepat jika penyebaran cendawan ini melalui air. Penyakit ini tak akan bisa diobati. Ingat, tidak akan bisa diobati. Yang bisa dilakukan adalah mencegahnya dengan cara-cara sebagai berikut. Buang dan bakar tanaman pisang yang sudah terlanjur terserang penyakit ini. Menanam lebih dari satu varietas atau menanam bibit yang sehat. Jangan memasukkan bibit, bonggol dan tanah dari daerah yang sudah terkontaminasi. Gunakan bibit yang bebas penyakit, hasil kultur jaringan, bersihkan gulma di sekitar areal pertanaman. Tanam jenis pisang yang tahan terhadap penyakit FOC ketan, tanduk, Raja Kinalun dan Muli, menggunakan agensia hayati seperti Trichoderma sp dan Gliocadium sp dan Pseudomonas fluorescens. 2. Upaya pengendalian penyakit layu sudah banyak dilakukan termasuk pemakaian bahan kimia yang ternyata menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Untuk mengatasi masalah tersebut maka pengendali hayati menjadi sangat penting seperti penggunaan bakteri antagonis yang hidup di daerah perakaran, mempunyai prospek yang dapat berfungsi untuk menekan penyakit dan dapat mendorong pertumbuhan tanaman. Alternatif lain untuk mengendalikan penyakit layu fusarium adalah dengan memanfaatkan mikroba agen pengendali hayati. Pengendalian dengan cara ini dilaporkan cukup efektif dan belum ada yang melaporkan timbulnya ketahanan jamur patogen terhadap agen pengendali hayati. Hold me close till I get up.
Pemanfaatan mikroorganisme antagonis yang ada dalam tanah mempunyai peluang yang cukup baik karena secara alamiah terdapat dalam tanah dan aktivitasnya dapat dirangsang dengan modifikasi lingkungan, biayanya relatif lebih murah untuk jangka panjang, aman bagi lingkungan biotik, tidak terakumulasi dalam rantai makanan, dan dapat digunakan bersama-sama dengan cara pengendalian yang telah ada. Pemanfaatan jamur antagonis merupakan salah satu alternatif untuk mengendalikan penyakit layu. Penggunaan agens hayati kini mulai dikembangkan guna mengurangi penggunaan fungisida sintetik dalam mengendalikan patogen yang memiliki banyak kelemahan. Potensi utama dari Trichoderma spp adalah sebagai agens pengendali hayati jamur patogen pada tanaman. Jamur ini secara alami merupakan parasit yang menyerang banyak jenis jamur penyebab penyakit tanaman, spektrum pengendalian luas. Jamur Trichoderma spp dapat menjadi hiperparasit pada beberapa jenis jamur penyebab penyakit tanaman. Pertumbuhannya sangat cepat dan tidak menjadi penyakit untuk tanaman tingkat tinggi. Sahabat tani, Trichoderma spp dapat menghambat pertumbuhan jamur Phoxysporum, Pythium apadidermatum, Rhizoctonia solani, dan Sclerotium rolfesi. Trichoderma spp adalah salah satu jamur antagonis yang dapat menekan atau menghambat perkembangan patogen tanaman. Mekanisme agens antagonis jamur termasuk Trichoderma spp terhadap patogen adalah kompetisi, induksi ketahanan tanaman, mikoparasit, antibiosis, disebabkan karena memiliki beberapa kelebihan seperti kompetisi, antibiosis atau parasitik langsung, dan mikoparasitik. Beberapa mikroba antagonis jamur seperti Trichoderma hamatum, Trichoderma viride, Trichoderma koningi, Gliocladium virens, Gliocladium rosem, Penicillium gentinellum, Epicoccum purpureum, Pythium nun. Sedangkan bakteri antagonis seperti Bacillus subtilis, Bacillus polymixa, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas cepacia, Agrobacterium radiobacter, dan Streptomyces spp. Actinomycet adalah agensia pengendali penyakit tanaman yang sudah sering digunakan dalam pengendalian hayati. Cara pengendalian penyakit layu Fusarium. Kultur teknis. Penggunaan galur varietas yang tahan. Belum diketahui ada varietas yang tahan terhadap strain Phoxysporum di Indonesia. Penggunaan benih sehat dari kultur jaringan atau anakan tanaman sehat. Penggunaan pupuk kompos yang matang yang disertai perekuan agens antagonis pada saat menjelang tanam. Pemeliharaan yang baik yang mencegah pelukaan terhadap akar tanaman. Pengiliran tanaman yang tidak satu famili atau menjadi inang patogen. Sanitasi gulma dan perbaikan drainase kebun. Mekanis. Pembongkaran atau eradikasi tanaman sakit dapat dibantu dengan injeksi herbisida setelah daun-daun tanaman dipotong. Biologis. Modifikasi lingkungan untuk mengaktifkan agens antagonis yang ada dalam tanah, misalnya dengan penggunaan pupuk organik. Aplikasi agens antagonis, misalnya Gliocladium, Trichoderma spp, dan Pseudomonas fluorescens kimiawi. Alat-alat yang digunakan untuk memotong tanaman sakit, bersihkan atau didesinfektan dengan formalin 5%, atau dicuci bersih dengan sabun dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Benih atau bibit pisang dicelupkan ke dalam larutan desinfektan, misalnya larutan formalin 1% sebelum ditanam. Karantina. Sebaiknya kita lakukan karantina bibit pisang sebelum ditanam, supaya tanaman tidak stres. Nah, sahabat tani, itu tadi sekedar ulasan tentang layu Fusarium. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.